Nanas ginseng Meyer adalah salah satu komoditas herbal yang tidak semua orang bisa menikmati manfaatnya. Harga ginseng sangat mahal karena proses budidayanya membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun dan hanya bisa ditanam di negara 4 musim. Sementara itu, dengan sistem kultur jaringan tanaman, ginseng dapat dipanen dalam waktu 8 minggu. Saya, Johan Sukrenadi, seorang bioteknologis dalam bidang Plant Secondary Metabolites Engineering. Saya menyelesaikan kuliah S1 saya di Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya pada tahun 2011 dan menyelesaikan gelar master doktoral saya di Kyunghee University, Korea Selatan pada tahun 2017. Saat ini, saya bekerja di Universitas Surabaya sebagai salah satu pengajar dan juga konsultan riset di Kalbe Ubaya Hanbang Bio Laboratory. Selain itu, saya juga menjadi konsultan dari Tanemia Hydroponics, sebuah perusahaan yang fokus utamanya adalah menanam dan mendistribusikan berbagai macam sayuran hasil budidaya hidroponik. Background penelitian utama saya adalah Plant Secondary Metabolites Engineering. Semuanya bermula dari pengertian terhadap perilaku tanaman itu. Ekologi tanaman menyebabkan tindakan intelijensia tanaman sebagai upaya pemenuhan kebutuhan mereka, atau sebagai respon terhadap lingkungan sekitarnya. Or simply, we can call it plant communication. Tujuan utama untuk memahami komunikasi tanaman ini adalah yang pertama, untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk mengarahkan produksi metabolit sekunder tanaman. Dan yang ketiga adalah untuk memunculkan sistem pertahanan tanaman. Perkenalan ginseng ini dimulai ketika saya melanjutkan studi S2 saya di Kyunghee University, Korea Selatan dengan jurusan bioteknologi. Alasan utamanya, Korea Selatan terkenal akan negara penghasil ginseng, dan saat itu ada tawaran beasiswa dari supervisor yang juga meneliti ginseng. Hal lain yang membuat saya tertarik untuk mempelajari tentang ginseng juga karena selaras dengan basic ilmu yang dulu ditekuni pada saat S1. Pada saat studi lanjut, saya belajar tentang ginseng dari A sampai Z, mulai dari model penanaman ginseng secara konvensional hingga proses panennya. Dari situlah saya jadi mengerti kenapa ginseng bisa mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nanas ginseng atau ginseng Korea ini tidak bisa ditanam di Indonesia, karena ginseng ini hanya bisa ditanam di daerah yang memiliki 4 musim. Untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan ginseng, kita masih bergantung pada produk impor dari luar negeri. Inilah yang mendorong saya untuk belajar lebih lagi mengenai ginseng. Singkat cerita, selama 5 tahun saya melakukan studi dan melakukan penelitian, akhirnya saya lulus dan kembali ke Indonesia pada awal 2017. Disinilah terjadi realisasi kolaborasi riset dengan diresmikannya Kalbe Ubaya Hanbang Bio Laboratory atau biasa disebut KUH Lab. Proses belajar dan mengembangkan diri ini tentunya tidak berhenti di sini saja. Karena itu, saya terus mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi dengan tetap aktif dalam forum-forum ilmiah. The more you give, the more you get in return. Semakin banyak kita berbagi ilmu, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi, jangan pernah berhenti untuk berbagi ilmu. Untuk kedepannya, goal yang ingin saya capai adalah mempopulerkan tanaman herbal dengan teknologi modern yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh dan dapat terjangkau bagi khalayak umum. Jahe merah misalnya. Selain itu, goal lain yang ingin saya capai adalah membuat produk formulasi bioinokulan yang ramah lingkungan untuk membantu tumbuh kembang tanaman pertanian, hortikultura, atau komoditas lainnya.